Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Salim, salah satu mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404113185. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam model Problem Based Learning pada kelas 6 bab 4 materi hukum halal dan haram di SDIT Darul Fikri. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk memulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya, Kak Nafisa, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, selanjutnya dalam pendahuluan ini Ustadz ingin mengajak antum mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pekan lalu. Tentang apa? Saling maaf memaafkan. Seorang muslim harus ikhlas memaafkan saudaranya bila mana ada saudaranya yang bersalah dan meminta maaf. Baik teman-teman, kali ini Ustadz akan membahas materi selanjutnya. Antum tahu bahwa nasi yang antum makan, roti yang antum makan itu halal, dasarnya dari mana? Karena itu, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum halal dan haram pada bab 4 buku Pendidikan Agama Islam. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, antum mampu menjelaskan sebab-sebab hukum halal dan haram. Yang keempat adalah antum mampu membuat paparan tentang halal dan haram. Yang kelima adalah antum mampu menerapkan ketentuan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Paham, Tum? Baik. Selanjutnya antum simak baik-baik video yang Ustadz akan tayangkan berikut ini. Ya. Kalau begitu, kembalikan sosis itu. Lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Video yang sudah antum saksikan, apa hikmah atau pelajaran yang bisa antum dapat? Ternyata teman-teman, tadi si Samil itu mengambil sosis ya, yang mereknya itu gambar babi. Ternyata itu sosis terbuat daripada daging babi. Singkat cerita dari video tadi, si Syamil bercerita pernah menjumpai seorang temannya ketika di bulan suci Ramadan berwudu tapi sambil meminum air. Kata Pak Ustadz, itu hukumnya haram. Ya, berarti di sini bisa kita simpulkan hukum halal dan haram bukan hanya berlaku untuk makanan saja, tapi perilaku pun, kegiatan pun bisa dihukumi halal ataupun haram. Nah, baik. Hukum halal dan haram definisinya adalah halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram itu sebaliknya, segala sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Seperti halnya tadi dalam video Syamil dan Dodo, ya. Daging babi itu adalah sesuatu yang dilarang oleh
agama kita untuk dikonsumsi, ya. Baik itu dikemas sebagai macam rupanya, tetap daging babi itu haram, ya. Sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dinamakan haram. Sedangkan halal itu segala sesuatu yang dibolehkan, dan dalam Al-Qur'an pun tidak ada larangan untuk melakukannya atau mengkonsumsinya. Itu yang namanya halal, ya. Penjelasan halal dan haram, penjelasan definisi halal dan haram adalah halal segala sesuatu yang diizinkan, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. Itu ya. Setelah ini antum harus bisa menjelaskan secara detail apa definisi halal, apa definisi haram. Yang kedua, tentunya harus ada dasar hukum yang mengikat tentang halal dan haram ini. Tidak semerta-merta dihukum sesuatu itu dihukumi halal, ini haram, ini halal, ini halal, ini haram, tanpa ada dasarnya. Harus punya dasar. Oleh karena itu kita harus mengetahui dasar hukum halal dan haram tersebut. Dasar hukum halal dan haram ada tiga. Yang pertama dari Al-Quran. Yang pertama dari Al-Quran, bisa simak nih ya. Yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga dari ijtihad. Inilah yang menjadi dasar hukum halal dan haram. Sesuatu itu dihukumi halal kalau terdapat dalam Al-Quran. Kalau tidak terdapat Al-Quran, terdapat dalam hadis. Kalau tidak terdapat dalam hadis, ada ijtihad. Siapa ijtihad itu? Apa itu ijtihad? Hasil pengerahan upaya seorang ulama yang disebut mujtahid dalam menentukan hukum sesuatu halal atau haram. Ya, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu sumber utama bagi umat Islam. Jadi dasar semua hukum yang ada di dunia ini tentunya bersumbernya harus dari Al-Quran. Kalau tidak terdapat Al-Quran, maka dilihat dari hadisnya. Kalau tidak ada juga, maka ulama yang mempunyai ilmulah yang menentukan sesuatu itu halal ataupun haram. Paham tum? Iya. Yang ketiga adalah kenapa sesuatu itu, bagaimana sesuatu itu bisa bisa dihukumi halal dan haram? Apa sebabnya? Sebabnya ada 3. Yang pertama, zat asalnya. Yang kedua, sifat aslinya, betul. Yang ketiga, prosesnya, betul. Antum sudah belajar di rumah ya. Nah, zat asalnya itu kalau sudah tertulis dalam Al-Quran, maka bagaimanapun dikemasnya tetap dia dihukumi haram. Yang kedua, sifat aslinya. Kalau sifat aslinya itu seperti khomer, itu diharamkan, maka itulah yang menjadi sebab sesuatu tersebut dihukumi haram. Begitu juga dengan halal. Dan yang ketiga adalah prosesnya. Bagaimana cara penyajiannya, higienis atau tidak. Meskipun daging ayam, kalau diproses di tempat yang tidak higienis, tercampur dengan pengolahan daging babi, maka daging ayam itu ikut-ikut menjadi hukumnya haram. Atau ayam yang disembelihnya tidak menyebut asma Allah, maka itulah yang dihukumi haram juga. Ya, jadi proses itu yang menentukan sesuatu itu halal ataupun haram. Paham tum? Paham tum? Iya. Yang terakhir adalah tentang penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hukum halal dan haram itu bukan hanya dikonsumsi, bukan hanya di makanan, tapi di perilaku, di sikap, ataupun ya tadi dikonsumsi ada 3. Ada dari sikap, ada dari perilaku, ada dari konsumsi. Kalau dari sikap itu seperti Seperti meyakini dengan benar sesuatu yang haram itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Meyakini dengan sesungguhnya ketetapan Allah, sesuatu yang sudah diharamkan itu sudah pasti haramnya. Paham tum? Nah, sedangkan perilaku seperti mencuri, terus apa? Buang sampah sembarangan, itu haram. Mengaji itu halal. Terus jujur itu halal. Makanan-makanan yang baik itu halal atau haram? Halal. Iya, jadi halal dan haram itu bukan hanya di makanan saja, tapi di kehidupan sehari-hari pun ada hukum yang mengikat halal dan haram. Dari paparan yang sudah Ustadz sampaikan, mudah-mudahan antum bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, berikutnya Ustadz ingin antum memecahkan masalah bersama kelompok antum yang Ustadz sudah tuangkan dalam LKPD yang Ustadz sudah buat, ya. Kelompoknya sudah Ustadz buat, hasil diagnostik Ustadz dari pertanyaan di pekan lalu, ya. Ini kelompok pertama yang dipimpin, yang diketuai oleh Kak Nafisa. Kelompok kedua yang diketuai oleh Habibah atau Labibah. Ya, kelompok 3 yang diketuai oleh Naira, kelompok 4 yang diketuai oleh Alia, ya. Kelompok 5 yang diketuai oleh Husna, ya. Oke, Ustadz akan bagikan LKPD-nya berkaitan dengan masalah yang Ustadz sudah tuangkan. Bersama kelompok antum harus menyelesaikan masalah yang Ustadz sudah buat di LKPD tersebut. Ini nanti Ustadz akan buat, nanti setelah antum sudah berdiskusi dengan teman antum, masalah yang ada di LKPD ini, tuangkan kesimpulannya dan masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan. Pahim tum? Pahim tum? Bisa dipahami? Bisa ya? Iya. Silahkan. Afwan. Silakan dimulai ya. 10 menit cukup? Cukup. Oke. Silakan. Diskusikan dengan teman antum masalah yang sudah Ustadz tuangkan dalam LKPD tersebut, ya. Atur teman antum tugasnya apa, bagaimana dan harus apa, ya. Adilah. Bantu temannya, ya. Oke, ada yang menemukan kendala? Insya Allah enggak. Bisa? Alhamdulillah. Bisa sumbernya dari sini, ya. Nih, kalau ini bisa dilihat dari sini, ya. Ya, dari halal nih, kayak jelaskan definisi hukum halal dan haram, kan ada nih. Cari aja sumber atau dari sumber yang lain. Boleh dari Al-Quran, boleh. Muazara boleh dari Al-Quran. Taib, sudah? Sudah semua sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, Ustadz minta antum presentasi setiap kelompoknya, ya. Ya, presentasi hasil diskusi antum, kesimpulan daripada diskusi antum bersama kelompok antum di depan. Kelompok lain menyimak dengan baik teman antum atau kelompok lain yang sedang dalam presentasi, ya. Kelompok yang pertama maju adalah dari kelompok 1. Silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi daripada KPD kami. Silahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Karena itu, Allah memberi aturan tentang halal dan haram. Halal artinya boleh dan haram artinya tidak boleh. Darah dan bangkai termasuk haram karena tidak bersih. Di Indonesia ada lembaga bernama MUI yang memberi tanda halal pada makanan. Kalau kita dalam keadaan terpaksa dan tidak ada makanan lain, Islam membolehkan makanan yang haram hanya untuk bertahan hidup. Itu dari kelompok 1. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, Labibah, silakan.
Baik, yang menentukan makanan halal di Indonesia itu ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia atau bisa disingkat dengan MUI. Masya Allah. Betul, tepuk tangan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Syukran untuk kelompok 1. Lanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan halal dan haram adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilih makanan yang halal agar hidup sehat dari diri dan diridhai Allah. Darah dan bangkai haram karena kotor. MUI menentukan makanan halal di Indonesia. Kalau terpaksa dan tidak akan makanan lain, boleh makan yang haram untuk menyelamatkan diri. Ya, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik teman-teman, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya masing-masing. Ustadz acungkan 2 jempol. Semuanya jawabannya bagus, hebat, ya, bermakna sesuai apa yang Ustadz harapkan ya. Oke, selanjutnya Ustadz ingin melakukan evaluasi mandiri ya. Dengan nanti Ustadz akan bagikan soal mandiri. Ini aja deh. Ya. Kosong aja. Isi apa? Silakan isi lembar evaluasi mandirinya. Ustadz dikasih waktu maksimal 10 menit ya. Baik, sudah selesai sudah? Sudah. Kalau sudah silahkan kumpulkan. Di sini. Lembar kosong. Sudah, Spron. Sudah. Sudah. Baik. Spron. Antum sudah? Sudah. Sudah, syukron. Baik, istadatum. Sebelum Ustadz tutup pelajaran atau pertemuan kita kali ini, baik, semuanya bagus-bagus ya, dari hasil presentasinya, dari hasil tugas mandirinya. Tadi Ustadz sudah cek ya, salah satu tugas mandirinya, alhamdulillah sudah bagus semua. Mudah-mudahan di kemudian hari tambah bagus lagi ya. Ustadz simpulkan dalam pertemuan kali ini teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang halal dan haram. Halal dan haram bukan hanya di makanan saja, tapi itu berlaku di perilaku, sikap dan kegiatan. Orang yang melakukan hal yang haram itu dia akan mendapatkan dosa. Orang yang melakukan hal yang halal dia akan selamat dunia dan akhirat. Baik teman-teman, Ustadz mengajak antum untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ustadz tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Ya, Alia? Alhamdulillah setelah belajar hukum halal dan haram, Anda sudah memahami perbedaan halal dan haram. Baik, alhamdulillah. Kalau semuanya sudah paham, selanjutnya antum bisa aplikasikan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari antum. Pahim tum? Pahim tum? Iya. Baik, untuk penutup pertemuan kali ini silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Baik teman-teman, Ustadz akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan salam. Akhirul kalam, hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.